Dapur Shirley kali ini akan share resep untuk membuat pangsit goreng yang lagi viral ya. Bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram daging ayam yang sudah dihaluskan dengan 50 ml air, 1 butir putih telur, 50 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 1 sendok makan saus raja rasa atau bisa diganti dengan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan di sini saya menggunakan kulit pangsit yang sudah siap beli ya, seperti ini. Kemudian untuk adonan pangsitnya kita siapkan mangkuk. Lalu kita masukkan daging ayamnya. Di sini ayamnya sudah saya blender dengan 50 ml air. Sebenarnya yang enak itu bagian paha ya. Jadi bagian paha itu lebih berlemak dan lebih juicy. Tapi kali ini saya menggunakan bagian dada. Kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan minyak wijen dan saus raja rasa. Lalu juga saus tiram. Jadi di sini kalau nggak punya saus raja rasa bisa diganti dengan kecap asin ya. Kemudian kita masukkan garam dan lada bubuknya. Lalu kita masukkan putih telur ya. Jadi untuk adonan pangsit ini, bagian adonannya saya hanya menggunakan bagian putih telurnya aja. Lalu diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah adonan rata seperti ini dan sudah bercampur, kemudian kita masukkan tepung sagu atau tepung tapioka. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata kembali ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, adonan ayam siap untuk dibentuk menjadi pangsitnya. Kemudian untuk membuat pangsitnya, adonan sudah seperti ini ya. Teksturnya sudah seperti ini. Nah, kemudian kita ambil 1 lembar kulit pangsit. Kemudian kita ambil sekitar 1 sendok teh adonannya. Jadi adonannya nggak usah terlalu banyak ya, supaya nanti bagian dalamnya bisa matang dengan sempurna. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita beri air ya. Nah, fungsinya dikasih air seperti ini itu supaya kulit pangsitnya itu lebih lentur pada saat dibentuk dan tidak pecah seperti itu. Kemudian kita lipat segitiga, tapi nggak sampai ujung ya, cukup segini aja. Kemudian kita rekatkan bagian pinggir-pinggirnya. Nah, lalu di bagian kiri dan bagian kanannya kita beri air. Nah, seperti ini, supaya nanti bisa menempel. Kemudian kita tekan, kita jadikan satu di bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Jadi membuat pangsitnya cukup mudah ya. Nah, kemudian kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonan habis. Jadi kalau dari satu resep ini, nanti jadi sekitar 30-40 pangsit ya, tapi nanti di resep ini kita tidak akan menggunakan semuanya untuk dimasak, jadi nanti sebagian bisa disimpan. Setelah pangsit jadi seperti ini, nanti kita rebus ya, jadi ini hanya sebagian aja. Kita panaskan air dalam panci. Kemudian kita beri dengan 1 sendok makan minyak ya. Jadi supaya nanti pangsitnya itu tidak saling lengket pada saat direbus. Nah, kita masukkan pangsitnya satu persatu. Jadi nanti di sini airnya menggunakannya memang agak banyak supaya pangsitnya itu nggak saling lengket gitu ya. Kita rebus sekitar 5 menit aja, jadi nggak usah terlalu lama karena nanti pangsit ini juga akan dimasak lagi. Nah, setelah 5 menit dan pangsit mengapung seperti ini, kita bisa angkat pangsitnya dan tiriskan. Jadi memang nggak usah terlalu lama ya masaknya ya, karena nanti akan dimasak lagi dan supaya tidak hancur pada saat dimasak lagi.
Kemudian untuk bahan tumisnya, di sini saya menggunakan sawi. Di sini ada sawi hijau, kubis, toge, 2 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian di sini saya menggunakan 100 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar, 1 butir telur. Nah, di sini kuningnya satunya dari sisanya adonan ayam tadi ya. 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus raja rasa, 2-3 sendok makan kecap manis ya. Lalu di sini ada cabai, opsional ya cabenya, dan daun bawang yang sudah diiris bulat seperti ini. Minyak goreng untuk menumis dan air secukupnya. Kemudian kita panaskan wajan, lalu kita tuangi dengan minyak goreng secukupnya. Kita tunggu sampai minyaknya agak panas ya. Nah, setelah panas seperti ini, lalu kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kita tumis sampai bawang putihnya matang ya. Kemudian telurnya kita kocok lepas. Lalu kita tuang. Kemudian diaduk-aduk sampai telurnya matang ya. Nah, setelah telur matang seperti ini, ayam kita masukkan. Lalu kita masukkan juga minyak wijen, saus raja rasa, dan saus tiram. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, dan lada bubuknya ya. Kita beri kecap manis juga secukupnya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi ya. Kita aduk sampai tercampur rata dan ayamnya matang ya. Sampai ayamnya berubah warna. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa tuangi dengan air secukupnya. Lalu kita aduk rata kembali dan biarkan sampai ayamnya benar-benar matang dan bumbunya meresap ke ayam. Nah, setelah matang dan sudah seperti ini, kemudian kita bisa masukkan sayurannya ya. Jadi untuk sayurannya ini secukupnya aja sesuai selera. Kemudian kita aduk sampai rata dan sayur agak layu, tapi nggak usah terlalu lama ya. Nah, setelah itu kita masukkan cabai dan daun bawangnya. Jadi cabenya di sini opsional ya. Kalau nggak suka pedas juga nggak usah dikasih cabai. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata kembali. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita bisa masukkan pangsit rebusnya. Jadi memang kita masukkan terakhir ya, supaya tidak terlalu lama memasaknya. Kemudian kita campur lagi, kita aduk sampai merata bumbunya. Kemudian kita tambahkan kecap, jadi kita sesuaikan nanti rasanya. Jadi untuk pangsit goreng ini tuh dominan rasanya gurih dan manis ya. Jadi kita bisa tambahkan kecap supaya warnanya juga bisa lebih bagus. Nah, seperti ini. Ini udah pas ya. Jadi rasanya tuh memang manis dan gurih. Nah, setelah seperti ini, pangsit goreng siap untuk disajikan ya. Siapkan piring saji. Kemudian tata pangsit goreng di piring ya. Jadi ini tuh rasanya memang beneran enak ya. Rasanya tuh hampir mirip seperti kue tiaw goreng gitu. Cuma ini lebih enak karena ada pangsit yang isinya adonan ayam.
Jadi recommended banget kalau mau dicoba bikin di rumah. Lalu kita taburi dengan bawang goreng secukupnya. Dan pangsit goreng siap untuk disajikan. Selamat mencoba!